Jumpa lagi dengan saya. Produk lokal. Kali ini kita akan membahas pulau yang membentuk huruf K atau yang biasa disebut Pulau Sulawesi yang dahulunya dikenal dengan sebutan Celebes. Pulau Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di Indonesia, hanya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya serta hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Bentang alam di Sulawesi mencakup 4 semenanjung, yakni Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Selatan, dan Semenanjung Tenggara. Ada 3 teluk yang memisahkan semenanjung-semenanjung ini, yaitu Teluk Tomini yang membentang di wilayah perairan selatan dari Semenanjung Minahasa, selanjutnya Semenanjung Gorontalo, dan Semenanjung Tomini, serta Teluk Tolo di antara Semenanjung Timur dan Tenggara, dan Teluk Bone di antara Semenanjung Selatan dan Tenggara. Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau, sehingga memisahkan pulau ini dari Pulau Kalimantan. Selain itu, Sulawesi juga terletak di antara pertemuan 3 lempeng, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Sulawesi memiliki struktur tektonik yang sangat kompleks. Asal-usul nama Pulau Sulawesi diperkirakan berasal dari kata, dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah, yaitu kata Sula yang berarti nusa atau pulau dan kata Mesi yang berarti besi logam, yang merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur. Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya di Sulawesi. Dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama. Mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada tahun 1400-an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare. Kedatangan bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris pada tahun 1605, yang kemudian mendirikan pabrik di Makassar. Pada tahun 1669, Laksamana Spelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh Panglima Perang Bugis Arumpalaka, yang merupakan penguasa kerajaan Bugis Bone. Selanjutnya Belanda membangun benteng di ujung pandang, sedangkan Arumpalaka menjadi penguasa daerah Bone. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905, seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Selama Revolusi Nasional Indonesia, Turk Westerling yang merupakan kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama kampanye Sulawesi Selatan. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember tahun 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan pada tahun 1950, Sulawesi resmi tergabung dalam Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sentralisasi dan otonomi daerah menguat, sehingga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, membagi-bagi wilayah administratif di Pulau Sulawesi menjadi beberapa provinsi. Pulau Sulawesi pertama kali dibagi menjadi 2 provinsi, dengan nama Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 1959,
Sampai 1960-an, terjadi pemekaran wilayah, sehingga Pulau Sulawesi terbagi menjadi 4 provinsi, dengan masing-masing ibu kotanya yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah di Sulawesi menyusun suatu strategi pengembangan wilayah dengan merujuk bentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Daerah otonomi kembali terbentuk di Sulawesi pada tahun 2000, dengan pemekaran sebagian wilayah Sulawesi Utara menjadi Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Dan pada tahun 2004, Provinsi baru kembali dibentuk di Pulau Sulawesi dengan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat dari Provinsi Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang tertanggal tanggal 5 Oktober tahun 2004.